Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira walisa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda wa ilal adal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alul bi wal anbiya wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi bid-darain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anka. Yang keenam ya? Hah? 7. Hah? Yang ketujuh? Al-akli kathir nasian, udah. Makan yang banyak tapi lupa, udah. Hah? Makan pisang goreng, sholat makan pisang goreng, batal nggak? Kalau lupa nggak? Atau karena bodoh baru masuk Islam, nggak ngerti kalau sholat nggak boleh makan gitu. Nah, dia kok punya pisang goreng sambil makan sholat, ya nggak batal. Atau nggak ngerti, nggak pernah dapat pelajaran ilmu fikih, tinggalnya di dalam gunung namanya, nggak pernah keluar, hanya tahu suruh sholat gitu, tapi nggak ngerti yang batalin sholat. Ada lagi orang yang dipaksa untuk makan waktu sholat, tapi ini jarang. Terus wasabi'uha bisalasi harokatin mutawaliyatin, melakukan gerakan 3 kali yang berturut-turut. Maknanya melakukan gerakan dari anggota badannya, bukan anggota badan. Ada kan ini anggota badan, ada anggota tangan, lain lagi nih. Kalau ini nggak apa-apa, mau 1000 kali nggak apa-apa, bukan tangannya. Kalau tangannya yang gerak 3 kali berturut-turut, maka akan jadi hukumnya batal sholatnya. Begitu pula kepala, ini kepala termasuk badan nih. Kalau kuping kan enggak, ini gerakin kuping, hidung. Tapi kalau main-main hukumnya batal. Kalau nggak main-main ya nggak batal. Atau melenggangkan kaki, dan kembalinya atau bolak-balik kakinya, pegel namanya. Boleh. Kesini 1, sini 1, 2,
3, ini bisa lebih nanti. Beda gerakan tangan. Kalau tangan ke sono ke sini 1. Nah, beda nih. Kalau kaki enggak, ke sono 1, ke sini 1. Kenapa kaki jarang digerak-gerakin masalahnya? Kalau tangan sering gerak, garuk apa. Kalau kaki kan enggak. Jadi gerakan kaki beda sama gerakan tangan. Kalau kaki bergerak dihitung sekali tuh, balik 2. Nah, kalau tangan enggak, bergerak sekali. Nah. Saya sekali, langkah sekali itu punya. Jalan lagi sekali. Kalau sekalinya celuk batal. Kalau mau pindah sap sekali berhenti. Sekali lagi berhenti. Boleh, mau panjang boleh. Yang penting berhenti. Berhenti lagi gitu loh. Berhenti lagi. Atau 2 langkah berhenti. 2 langkah berhenti, nggak sampai 3 gitu. Namanya soft depan kosong kan, nanti yang belakang mau maju boleh, nggak batal. Beda dengan menggerakkan tangan yang bersambung terus-terusan, maka batal. Kayak garuk, nah, batal nih. Yang gerak apanya? Tangannya. Kalau ini berhenti, ini garuk, nggak apa-apa nih. Punggung berhenti, garuk, nggak apa-apa. Tapi kalau begini batal nih. Gerakannya tangannya yang bergerak. Baru ngomong. Apanya? Ini baru datang apa gimana? Kalau nempel terus gerak, ini biar 1000 kali nggak apa-apa. Oh, tempel gerak nggak apa-apa nih. Mau 1000 kali, mau 1.000.000 kali nggak. Yang penting jangan. Nah, kalau begini nggak apa-apa. Nah, yang gerak jari, bukan anggota tangannya. Bukan tangannya, tapi anggotanya tangan. Kalau tangan anggota badan. Adapun mengangkat kaki, maka sungguhnya hal itu dihitung 1 gerakan. Angkat kaki itu sudah 1 gerakan. Meletakkannya lagi 1 gerakan. Kaki itu beda tuh. Jadi ngangkat 1, turun 1. Makanya kalau jalan sekali berhenti, sekali lagi berhenti. Kalau jalannya celuk batal tuh. Karena kalau kaki beda sama tangan. Tangan mana? Kalau misalnya di depan kan dia 1 berhenti gitu ya. Kalau dia langsung tek buan dari 2. 1, 2. Ngangkatnya 1, turun 1. Bukan ngangkat sampai turun 1, bukan. Ngangkat 1 gerakan, turun 1 gerakan kaki itu. Jadi nggak boleh 2 kaki bareng, nggak boleh. 1 berhenti, 1 lagi berhenti, 1 lagi berhenti. Kalau kenapa? Ini ada 2, kalau misalnya binasa kan ada yang begini terus begini dulu, atau ada yang begini langsung begini gitu. Nggak sah. Atau walaupun dia begini, dia berhenti dulu gitu. Iya, berhenti. Terus baru walaupun diletakkannya bukan pada tempatnya. Kan langkah
nggak kesini lagi, tapi ke sono kan, berarti bukan pada tempatnya nih, nggak batal. Kalau cuma 2 gerakan, maju lagi ke sono, nggak batal. Kan bukan pada tempatnya. Tapi kalau masih 2 gerakan doang nggak batal. Dipindah saf, walaupun tertinggal kakinya nih, nggak apa-apa. Nanti berhenti sebentar, tumak ninah, jalan lagi gitu loh, sampai pada posisi yang pas. Tapi kalau langsung kucluk 2 batal. Beda sama tangan. Kalau tangan kamu kesini balik 1, bukan kesini 1 kesini 2, kesini 1. Ini kalau gerakan tangan garuk terus batal. Kalau cuma sekali nggak batal. Kalau garuknya berkali-kali nih, ini kan gerakannya berkali-kali, jadi batal. Jadi beda antara hitungan gerakan tangan sama gerakan kaki. Walaupun gerakannya dalam keadaan lupa, maka itu membatalkan sholat. Artinya sama aja sengaja atau lupa. Kenapa? Karena ia jadi bersikap main-main dalam sholat. Mau sholat kok nggak serius, lupa segala, pakai garuk-garuk. Lu ngapain aja sholat, mikirin apa gitu loh. Sampai melakukan hal yang dihitung jadinya main-main. Disertai bahwa ia tidak ada kesulitan dalam hal menjaga diri dari hal tersebut. Artinya nggak dalam posisi gatel yang parah, yang sampai nggak tertahankan untuk nggak menggaruk gitu loh. Atau nggak dalam posisi yang penting untuk bergerak seperti membunuh hewan. Kalau membunuh hewan berkali-kali itu boleh, karena berbahaya. Tapi kalau nggak dalam kondisi itu, nanti kok garuk berkali-kali, ngapain main-main nanti? Oh saya lupa, ya kok bisa lupa? Kan ente lagi sholat. Ini lupa yang sampai melakukan gerakan demikian tidak dimaafkan. Adapun gerakan yang sedikit seperti 2, maka tidak membatalkan sholat. Sama aja dengan kedua gerakan itu disengaja ataupun lupa, selama tidak bermaksud dengan main-main. Main-main kayak apa contohnya? Itu main-main namanya. Bocah. Itu main-main walaupun cuma 1 gerakan kan, tapi main. Ada apa lu sholat begitu? Itu batal hukumnya gitu. Atau seperti orang yang sujud, kamu sujud, terus kaki kamu angkat, kamu injekkan ke sarung kawan kamu. Begitu dia bangun kan jatuh, itu batal. Walaupun cuma 1 gerakan, tak gitu doang. Main-main kamu berarti, gitu loh. Sholat kok ada sarungnya orang diinjek sengaja gitu, ente batal. Maka dalam hal yang banyak seperti 3 gerakan, apabila karena sangat butuhnya, maka tidak membatalkan sholat. Kayak gatel yang luar biasa, yang nggak bisa ditahan untuk tidak digaruk. Atau gerakan ringan, jadi gerakan parah yang terpaksa nggak apa-apa. Terpaksa nggak bisa dihindari.
Atau gerakan ringan yang tidak main-main, nggak membatalkan walaupun berulang-ulang kayak apa. Menggerakkan jari-jarinya pada tasbih, nggak apa-apa. Tasbih, subhanallah. Kayak ini masalah tasbih kan, 11 kan, ini hitungan takut lupa kan, tasbih nggak batal. Karena nggak main-main, mau menghitung memang. Atau nanti pakai apa? Seklik. Atau nanti mau matiin HP, nah, berisik, nggak batal. Yang ringan, atau matiin. Bukan main. Kalau baca SMS main-main, siapa ini? Marit itu. Tapi kalau main-main, jari-jari juga batal digerak-gerakkan. Kalau main atau pelupuk mata main-main, atau bibir, atau telinga, atau penisnya. Kalau nggak sengaja, ya nggak batal. Mau nggak sengaja gimana? Ente habis minum obat kuat namanya gum terus sholat, ya nggak batal. Mau nggak bisa ditidurin bagaimana? Kalau saya nggak sholat waktunya habis gimana? Ya sholat aja. Yang penting geraknya nggak main. Tunggu tidur dulu, nggak tidur. Nggak tidur. Mau dicepitin kan berat. Atau mengeluarkan lidahnya dengan main-main batal. Atau orang itu berniat melakukan 3 gerakan secara berturut-turut, namun nggak jadi, itu udah batal. Apalagi dilakukan niat dengan sengaja gitu. Karena sungguhnya ia telah bermaksud pada perkara yang membatalkan sholat, maka langsung sholatnya batal. Bagaimana jikalau ia telah melangsungkan diri dalam 3 perbuatan yang berturut-turut tanpa niat sama? Niat melakukan 3 gerakan berturut-turut tapi nggak dilakuin, atau nggak niat tapi sama. Niat membatalkan, niat ngelakuin yang membatalkan sholat, maka hukumnya batal. Seandainya seorang mengangkut orang yang sedang sholat, dipindahin gitu. Di jalan, yang batal yang mana? Yang ngangkat. Tujuannya apa? Main-main. Kalau yang diangkat nggak batal, tapi rukun yang dikerjakan nggak sah, diulang di situ. Baca Fatihah nih diangkat, ya ulang lagi Fatihahnya. Di rukun yang sedang dia kerjakan nggak sah, jadi diulang di tempat yang baru. Nggak usah balik lagi, biar itu aja loh. Diangkat nggak apa-apa. Kayak apa? Imam yang nggak fasih ngeyel, suruh jadi makmum nggak mau, udah banget tuanya, namanya, gua pengalaman, biarin sholat, selesai lo angkat. Nah, pindahin, nah gitu. Ya lu maju jadi.
Dan ia berjalan membawa orang itu sejauh 3 langkah yang berturut-turut, maka orang tidak batal sholatnya orang yang diangkut, karena dia nggak ngelakuin 3 gerakan, kecuali yang ngangkut jadinya batal. Terus yang ke-8, wa thaminuha al-wasbatil fahisyah, meloncat yang keterlaluan atau melampaui batas, meloncat tapi berlebihan gitu loh. Seperti menggerakkan seluruh tubuhnya secara berlebihan. Kalau ngerakin tubuhnya nggak berlebihan, ya nggak apa-apa, nggak membatalin sholat. Kalau berlebihan, maka sampai membatalkan sholat. Walaupun tanpa memindahkan 2 telapak kakinya juga batal. Ada orang sholat begitu. Itu menggerakkan seluruh, tangan aja batal, apalagi seluruh badannya digerak-gerakin begitu. Sholat begitu-begitu namanya. Walaupun nggak ngangkat kakinya. Kalau jingkek apa itu? Jinjit. Ada ulama sholat jinjit-jinjit begitu. Saya sholat, kenapa tidak sholat kok jinjit-jinjit begitu-begitu? Saya lagi ngelihat macam-macam ini sholatnya orang-orang khawas yang ketika sholat ditunjukkan macam-macam oleh Allah. Dan sholat menjadi batal dengan meloncat, entah itu loncatnya karena sesuatu, entah sengaja, entah yang lainnya. Loncat. Sama dengan melakukan gerakan yang banyak kalau begitu. Alif fahisyah itu nggak ada kebutuhan. Artinya ente nggak punya kebutuhan untuk ngelakuin itu, ngelakuin gitu loh. Ngelihat tikus itu kan nggak harus loncat, bisa aja kakinya angkat 1, nggak harus. Maka hanya saja untuk mengisyarahkan bahwa setiap hal yang telah melampaui batas seperti menggerakkan seluruh tubuh, hukumnya adalah seperti meloncat, maka dalam hal ini membatalkan sholat. Yang ke-9, wa tasi'uha bidharbatil mufritah, mukul yang berlebihan. Kalau ada orang mau lewat depan kamu lagi sholat, kan kamu suruh nyegah. Kok lewat lagi, nyegah. Kok lewat lagi, pukul. Mukul jangan beneran lo begitu, mau batal lo sholatnya. Ya pukul. Kok mati gimana? Asal ini mukulnya nggak dendam, ini nggak kena hukum. Kenapa? Karena dia yang salah, gitu loh. Sudah ada peringatan, orang kalau sholat nggak boleh lewat di depannya, harus dicegah. Kok balik lagi, pukul. Tapi mukulnya ya mukul yang untuk mengingatkan, bukan untuk menyakiti. Terus yang ke-10, ashiruha bi ziyadati ruknin fi'li amadan, menambahkan satu rukun fi'li secara sengaja.
Meskipun ia tidak tumak nina karena ia dinilai bersikap atau bermain-main. Nambahin rukun fi'li. Rukun fi'linya itu apa? Mau itu yang panjang mau yang pendek, maka bisa membatalkan sholat. Seperti seorang duduk setelah berdiri, kemudian ia sujud, maka duduk seperti itu nggak batalin sholat. Paham nggak? Berdiri kan sujud dulu baru duduk. Ini duduk dulu baru sujud. Seakan-akan nambahi satu rukun. Tapi duduk yang seperti itu nggak membatalkan sholat. Kenapa? Karena rukun yang seperti itu biasa dikerjakan dalam sholat. Duduk yang begitu itu kan hal biasa dalam sholat, walaupun dikerjakannya sebelum sujud. Saja ngap atau penambahannya seperti itu nggak sampai membatalkan sholat. Begitu pula seperti orang yang duduk setelah sujud tilawah untuk beristirahat sebelum ia berdiri. Sujud tilawah itu habis baca surat langsung sujud, terus langsung berdiri. Kalau dia kok duduk dulu, ya nggak termasuk menambahkan rukun. Yang menyamai duduk seperti apa? Membungkuk sampai batas layaknya orang rukuk yang apa? Punggungnya sejajar atau lurus. Atau untuk melakukan duduk tawarruk atau duduk iftirash. Tawarruk di tengah pembacaan tahiyat akhir, atau melakukan iftirash pada tahiyat awal. Kan kebalik mestinya. Kalau tahiyat apa? Akhir mestinya iftirash, tahiyat awal mestinya tawarruk. Syekh Salih mengatakan fi'liyain, menambahkan berjenis perbuatan adalah pada batasan yang pertama yang mereka katakan amadan dengan sengaja. Melakukan perbuatan menambahkan adalah batasan pertama, sengaja adalah batasan yang kedua. Jadi yang batalin nambah satu gerakan rukun itu satu perkara, dengan sengaja itu perkara yang lain. Kalau nambah gerakan kok nggak sengaja lain ini. Tapi kalau nambah gerakan yang sengaja berarti dua perkara telah dilakukan. Maka dengan adanya dua batasan itu, batasan yang ketiga adalah menambahkan satu rukun yang bukan berupa rukun perbuatan yang ringan yang telah dimafhum dalam sholat. Nambahin rukun yang enggak dimafhum, bukan duduk, bukan kayak ruku. Nambahinnya apa? Ya apa yang lainnya yang berupa perkara-perkara yang enggak termasuk rukun-rukun dalam sholat. Melakukan gerakan apa, gerakan yang lain
sehingga terlihat orang itu seperti orang yang tidak sholat atau menambahkan satu hal yang bukan gerakan dalam sholat. Terus yang keempatnya, dirinya mengerti tentang keharamannya hal itu. Beda sama orang yang bodoh, baru masuk Islam, nggak batal. Kalau dia tahu itu batal tapi dia melakukannya, maka hukumnya batal sholatnya. Terus yang kelima dan yang keenam adalah keberadaan penambahan pada selain pengikut atau selain yang bukan makmum, dan pada selain udzur yang nggak ada udzur. Nambahin dia bukan makmum tapi juga nggak punya udzur. Kalau punya udzur masih nggak apa-apa. Maka keluar dari batasan keberadaan sebagai pengikut atau sebagai makmum apabila keadaannya karena pengikut terjadi sebagai makmum. Maka boleh kalau sebagai makmum, seperti ia telah ruku atau ia telah sujud sebelum imam, kemudian dia kembali lagi ke posisi yang semula, maka itu enggak termasuk nambahin gerakan, enggak termasuk nambahin rukun. Imamnya masih berdiri, dia ruku, terus sadar, oh imam masih berdiri, balik lagi dia, maka ruku yang tadi enggak termasuk dihitung menambahi. Beda kalau kamu sendirian, kamu ruku, berdiri lagi, Fatihah lagi, batal. Nah, menambahkan satu gerakan. Atau kayak kamu duduk tahiyat awal, sujud tahiyat awal kamu lupa sampai berdiri tegak, turun lagi, batal. Nambahin satu rukun namanya. Tapi kalau kamu sebagai makmum maka hukumnya enggak batal. Kenapa? Karena sebagai makmum kamu harus ikut imam. Kok kamu mendahului, ya kembali ke posisi sebelumnya sebagai kamu menyatakan sebagai makmum. Kalau kamu bukan makmum kok ngelakuin itu, hukumnya batal. Diri atau kamu sujud, bangun lagi terus kamu kunut, batal. Tapi kalau sebagai makmum enggak batal. Imamnya kunut, saya lupa sujud, dibangun lagi, ikut doa kunut. Tapi kalau kamu tidak sebagai makmum maka hukumnya batal. Terus dan keluar dari batasan keberadaan selain udzur. Sesuatu kejadian jikalau ia telah bangkit dari sujudnya sampai batas pada posisi orang ruku karena terkejut oleh sesuatu. Kaget, ada petasan meledak kayak ban kontainer pecah kayak bangun ente. Maka itu termasuk keadaannya apa? Udzur. Atau dia berdiri terus seperti posisinya orang ruku tapi mau bunuh hewan di bawahnya, nah, itu enggak nambahin gerakan karena punya tujuan. Itu termasuk udzur namanya. Dan tidak berbahaya kamu mengusir ular, kalajengking atau yang lainnya karena takut akan disengat dengan beberapa kali gerakan. Atau kakinya diinjak berkali-kali nggak batal. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berbahaya. 3. Jikalau ia membunuh kutu umpamanya atau nyamuk
ada darahnya. Darah itu menimpanya dengan sekiranya itu tidak banyak dan kutu yang mati itu nggak menyentuh kulitnya atau kamu tidak menyentuhnya lagi, nggak batal. Di waktu kamu pukul kan hidup, begitu kamu pukul hidup, darahnya keluar, mati nggak? Kalau kamu sentuh lagi batal. Maka harus dibuang segera, itu nggak boleh tersentuh di kulit kamu. Begitu mati, langsung buang tuh. Darahnya nggak apa-apa, sedikit dimaafkan. Kenapa? Karena sulit menghindari darahnya. Tapi kalau menghindari nyamuknya atau kutunya, harus segera dipisahkan dari tubuh kamu. Karena kalau kamu biarkan terbawa sholat, hukumnya membawa najis. Terus yang ke-11, hadi asyaraha at-taqaddumu ay asabiqatu ala imamihi biruknain fi'liyain, yaitu mendahului imam dalam 2 rukun fi'li atau rukun gerakan. Bukan rukun qauli, tapi rukunnya apa? Fi'li. Sama saja 2 rukun itu berupa rukun yang panjang atau rukun yang pendek. Tapi jikalau mendahulunya itu bergantian, umpama makmum rukuk, lalu imamnya hendak rukuk, lalu makmum berdiri ketika imam hendak i'tidal, maka makmum sujud. Maka dengan sebab semata ia bersujud, maka batal sholatnya. Mendahulunya sekali, enggak 2 kali, tapi terus-terusan batal. Imamnya Fatihah, belum rukuk, kamu rukuk kan sekali. Begitu imam rukuk, kamu berdiri sekali lagi kan ini. Imam berdiri, kamu sujud, batal. Enggak perlu imam berdiri, kamu rukuk, kamu i'tidal, langsung batal kalau itu mendahului 2 rukun gitu loh. 1 rukun gimana? Enggak batal. Tapi kalau terus-terusan batal gitu loh. Kalau cuma sekali itu enggak batal. Kalau kamu ulang lagi. Kalau 2 kali langsung ya batal. Ada 2 rukun fi'li, mau yang panjang mau yang pendek. Kayak i'tidal kan pendek. Imamnya masih Fatihah atau masih berdiri, baru selesai surat, kamu rukuk langsung i'tidal, batal. Telah berkata Imam Nawawi dan Imam Romli radhiyallahu anhu, maka diperbolehkan untuk memperkirakan kasus serupa tadi dalam hal ketinggalan dari imam. Dan diperbolehkan menentukan hal itu secara pasti untuk hal mendahului imam, karena sungguhnya perbedaan dalam hal mendahului imam adalah lebih buruk daripada ketinggalan.
Adapun lebih dahulunya makmum yang kurang dari 2 rukun, maka hal itu tidak membatalkan sholat meskipun diharamkan. Sekali haram, nggak batal. 2 kali batal. Dan ketinggalan dengan 2 rukun mendahului lebih parah daripada ketinggalan. Kalau ketinggalan masih nggak begitu parah, masih bisa panjang kalau ketinggalan. Tapi kalau mendahului 2 aja batal, 1 berturut-turut batal. Karena ada anak kecil sering atau anak yang sholat. Makanya kalau berjamaah itu jangan lihat takbirnya imam, mestinya begitu. Orang gerakan makmum itu lihat gerakannya imam, bukan takbirnya imam. Allahu Akbar, imamnya belum rukuk, kamu udah duluan aja. Allahu Akbar, imam rukuk sempurna dulu, baru kamu rukuk, gitu loh. Begitupun sujud, Allahu Akbar, perkirakan imam sudah berdiri tegak, baru kamu. Kadang buru-buru, kalau nggak lebih cepat paling nggak barengin lah, lama bener imam sini, nggak boleh. Adapun ketinggalan 2 rukun yang sempurna walaupun bukan rukun yang panjang, yaitu seumpama imam telah rukuk dan telah iktidal dan telah menurunkan tubuhnya untuk sujud, meskipun keadaan imam ke posisi yang lebih dekat, sedangkan makmum masih dalam posisi berdiri, maka batal tuh. Nggak ada udzur, nggak ada alasan. Kamu berdiri, Fatihah, imamnya rukuk, sampai iktidal, sampai mau sujud kamu belum bergerak, batal tanpa udzur. Dan imam telah melakukan sujud yang kedua, atau imam telah sujud yang kedua dan telah berdiri dan telah baca Fatihah, terus kamu baru mau rukuk, ya batal. Maka makmum sedang dalam keadaan posisi sujud yang kedua, maka itu batal tanpa udzur. Beda kalau ada udzur. Kalau mendahului imam dengan 2 rukun dalam kondisi lupa atau enggak tahu, maka tidak batal. Akan tetapi tidak diperhitungkan untuk rakaat selama ia tidak kembali ke posisi semula. Maka ia harus mendatangkan sholat 1 rakaat lagi setelah dia sholat. Kayak apa? Imamnya jauh, kamu cuma dengar suaranya. Keder ini apa takbirnya? Kayak imam sujud mau duduk, atau imam takbir mau rakaat yang ketiga. Berarti setelah sujud takbir langsung berdiri. Kamu pahamnya rakaat kedua, kamu duduk baca tahiyat. Kan rakaat ketiga kan nggak pakai suara kan? Gitu, imam Allahu Akbar, imam ruku, kamu di Fatihah. Begitu sami Allah, kok sami Allah ini? Nah, mau milih mana kamu? Mau milih nerusin atau ikut imam? Terus gimana? Ikut imam, maka kamu masih terhitung makmum, tapi nambahin 1 rakaat nanti.
Ini kalau kamu nggak denger, nggak paham kodenya imam apa nih, kok sampai ketinggalan 2 rukun, berarti ada udzur kan, maka masih terhitung makmum kalau kamu kembali ke gerakannya imam tapi nambahin rakaat. Sedangkan uzurnya orang yang tertinggal ada 11. Yang pertama gambarannya apa? Keadaan makmum lamban membaca Fatihah. Bacanya Fatihah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ekspres. Bacaannya pelan bukan karena was. Beda sama was nih. Kalau was surat ya lama, kalau itu nggak habis. Itu was namanya. Memang ada orang yang bacaannya pelan. Sedangkan imam bacaannya normal. Dan lamban secara alami merupakan keadaan yang tidak mungkin baginya meninggalkannya. Suruh cepet nggak bisa, memang sudah bawaannya begitu gitu loh. Nggak bisa lebih cepat lagi. Maka dia tidak sampai membatalkan sholat kalau imamnya udah ruku, udah berdiri, udah sujud sekalipun, kamu masih Fatihah, maka nggak batal. Batasnya apa? 3 rukun panjang nanti. 3 rukun panjang itu berarti apa aja? Ruku. Kamu Fatihah nih, Fatihahnya pelan. Enggak bisa kamu percepat. Imamnya normal aja umpamanya. Berarti akan lebih cepat dari kamu kan? Maka kamu ditunggu dalam 3 gerakan. Rukun yang panjang. Rukun panjang mana aja berarti? Ruku. Tidak apa? Pendek. Sujud apa? Panjang. Duduk pendek. Sujud lagi. Nah, ditunggu di situ. Kok imam sudah bangun dari sujud yang kedua, batal kamu. Kalau masih tetap di situ gitu loh. Jadi kamu ditunggu sampai imam. Kalau kamu masih mau berjamaah, imam kok berdiri, ya kamu Fatihah langsung. Nggak usah ruku, nggak usah sujud, ikut imam lagi. Nah, nambah rakaat. Lah kok imamnya ngebut lagi, belum selesai lagi, ya kamu sampai pikun begitu terus dong. Imam sudah ruku, nggak usah berjamaah. Kalau mau dia jadi imam, kalau dia jadi imam pada ikutin semua makmum kan? Nggak mau dia. Jam. Adapun was-was yang berat, yang parah, maka hal itu bukan udzur, nggak bisa ditunggu tuh. Kalau was-was ya kamu mufarokoh sendiri, nggak bisa dapat udzur. Lalu seandainya ia tertinggal dari imam karena was-was yang besar, yang berat, maka jika ia telah menyempurnakan Fatihah sebelum imam menurunkan tubuhnya untuk sujud, nah, berarti Fatihah lama, imam udah ruku, udah i'tidal, sudah mau sujud, dia baru selesai Fatihah, maka ia telah mendapati 1 rakaat tersebut. Dan jika tidak, kok imam sampai sujud, maka dia kehilangan 1 rakaat bersama imam.
Kalau dia mau tetap berjamaah, langsung ngejar sujud sama imam, nggak usah pakai ruku. Terus nambahin 1 rakaat. Berat ini posisi orang was-was ini. Yang kedua, syarat yang jadi udzur apa? Keadaan makmum mengetahui atau ragu-ragu sebelum rukuknya dan setelah rukuknya imam mengenai bahwa dirinya telah meninggalkan membaca surat Al-Fatihah. Begitu rukuk, itu imamnya merdu suaranya. Nanti menikmati surat, gitu imam rukuk, saya belum Fatihah. Ini gimana? Udzur. Baca Fatihah, kamu ditunggu sampai sujud, gitu loh. Jadi nggak usah, wah langsung rukuk aja, ya nggak sah rakaat kamu. Harus nambahin rakaat lagi. Yang keempat, yang ketiga ya, makmum lupa. Ini tadi udah dong. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imamnya telah rukuk dan ia teringat sebelum ia rukuk, maka ia ditunggu. Makmum mengetahui atau ragu-ragu sebelum rukuknya dan setelah rukuknya imam mengenai bahwa dirinya telah meninggalkan Fatihah. Yang pertama, yang kedua ragu-ragu. Wah, Fatihah belum ya? Fatihah belum ya? Yang ketiga, yakin saya belum baca Fatihah. Yang keempat, bahwa dirinya adalah makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq itu apa? Makmum yang sejak awal bersama imam. Dia sempat membaca Fatihah bersama imam. Namun ia menyibukkan diri dengan berbagai macam sunnah seperti baca iftitah, baca ta'awud, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Imamnya enggak baca. Langsung Fatihah ruku. Duh, ini imam, berarti dia belum baca Fatihah. Ya lanjut Fatihah. Ditunggu kamu nanti. Karena kamu enggak tahu kalau imam ekspres maksudnya. Pikir imam biasa nih pakai iftitah, pakai ta'awud. Kamu menganggap demikian. Pas kamu ikuti begitu, ternyata imam nggak baca iftitah, nggak baca ta'awud, tapi langsung Fatihah. Terus biasanya sholat-sholat yang siri, duhur, asar, kamu nggak tahu tuh ini imam baca iftitah apa enggak, imam baca surat apa enggak. Itu loh. Ya seperti itu. Kalau kok mendadak kamu tahu imamnya sujud rukuk, kamu belum Fatihah, ya lanjutkan Fatihah kamu. Begitupun termasuk udzur keempat ini adalah apabila ia diam tidak baca apa-apa, bengong. Imam rukuk, waduh, gimana sih ini? Rupanya bayangin pacarnya, bayangin tadi ujian gagal, bayangin apa, yang ngeblank gitu loh. Kalau kata Peptop, canda piro.
Terus yang kelima, bahwa makmum menunggu diamnya imam yang disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah, untuk kemudian imam membaca surat. Kan sunnah kan? Namanya apa namanya? Saktat. Habis takbir menuju iftitah, diam sejenak. Iftitah menuju ta'awud, diam sejenak. Ta'awud ke Fatihah, diam sejenak. Fatihah ke surat juga diam sejenak. Kata makmum, mungkin imam akan diam sejenak, maka nanti kalau dia diam, saya baca langsung ruku. Maka itu namanya uzur. Terus yang keenam, bahwa makmum tertidur. Pernah ini? Biasanya subuh itu. Iya. Ini nggak subuh. Tertidur dalam tasyahud awal. Tahiyat hilang. Dengan keadaan posisi tetap bokongnya di tempat duduknya. Lalu ia terbangun dari tidurnya ketika imam dalam posisi ruku, atau pada posisi berdiri yang terakhir, akhir berdirinya imam umpamanya. Ya kamu langsung bangun, ditunggu Fatihah. Namanya uzur itu. Nggak usah buru-buru, udah baca Fatihah terus ngejar imam sampai ruku, sampai apa, sujud. Yang ketujuh, bahwa merasa samar atas makmum mengenai takbirnya imam. Seumpama ia mendengar takbir imam untuk berdiri rakaat kedua, dan ia menyangka itu adalah takbir untuk tasyahud awal. Namanya masbuk kan kadang nggak ngerti ini rakaat keberapa imam. Begitu takbir dikira tahiyat awal nih, nggak taunya berdiri. Sampai kamu baca tahiyat awal, imam baca Fatihah, imamnya takbir Allahu Akbar ruku, kamu berdiri, baru mau baca imamnya sami Allah, kok sami Allah, salah kode nih gua. Ya terusin baca Fatihah, terus ikutin, ini namanya uzur. Dalam keadaan sengaja atau lupa. Sama saja imam telah menyempurnakan bacaan tasyahud itu, ataupun imam hanya melakukan pembacaan tasyahud hanya sebagiannya. Yang kedelapan, makmum telah menyempurnakan bacaan tasyahud pada tasyahud awal setelah imam berdiri dari tasyahud awal dalam keadaan sengaja atau lupa. Sama saja imam telah sempurna baca atau belum membaca, maka termasuk uzur juga nih. Yang kesembilan, bahwa makmum lupa mengenai keberadaan dirinya sebagai orang yang mengikuti sebagai makmum saat ia dalam kondisi sujud umpamanya, atau ia lupa bahwa dirinya sedang berada di dalam sholat, lalu ia belum berdiri dari sujudnya kecuali saat imam sedang ruku atau mendekati posisi ruku, baru dia berdiri, maka termasuk uzur. Yang ke-10, bahwa makmum ragu-ragu apakah ia sebagai makmum masbuk atau makmum muafik. Nggak tahu nih, ini saya nih imam ini udah berapa rakaat nih, apa rakaat pertama, apa rakaat kedua, nggak tahu nih. Makmum ragu-ragu. Adapun makmum muafik itu yang bagaimana? Makmum muafik itu ya makmum yang sempat membaca
Fatihah bersama imam. Dan tidak ada perhitungan mengenai pembacaan Fatihah dirinya atau mengenai pembacaan Fatihahnya imam. Sama saja makmum menghadirkan takbiratul ihram imam atau tidak. Kan kalau ente masbuk, maka Fatihahnya bisa ikut imam. Kalau ente muafik, ya harus baca Fatihah. Mau itu takbirnya bersama imam atau enggak bersama imam. Imam sudah takbir, kamu baru masuk, boleh aja. Ya, kalau itu rakaat pertama, kamu harus baca Fatihah. Kecuali imam sudah mau ruku, baru kamu masuk, maka kamu nggak usah baca Fatihah. Kamu termasuk masbuk. Masbuk yaitu orang yang tidak mendapatkan hal-hal tadi meskipun ia bertakbiratul ihram sehabis takbiratul ihramnya imam. Yang ke-11, makmum memanjangkan sujud terakhir. Lalu ia tidak mengangkat tubuhnya dari sujudnya kecuali imam sedang ruku atau saat imam mendekati posisi ruku. Dan apabila telah ditemukan dari kamu sujud pertama, duduk, sujud kedua, lama, imam sampai bangun, sampai Fatihah, sampai mau ruku lagi, kamu baru bangun, termasuk udzur. Mau sengaja, mau nggak sengaja, boleh kamu manjangin. Kenapa? Rukunnya rukun panjang, maka itu termasuk udzur. Apabila ditemukan salah satu dari 11 tadi, maka wajib dia membiarkan dirinya tertinggal dari imam untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kemudian ia melanjutkan sholatnya berbuat di belakang imam menurut susunan gerakannya sendiri. Imamnya sudah ruku, sudah sujud, kamu baru Fatihah, ya terus ruku, i'tidal, sujud, kejar imam gitu loh. Jangan langsung ikut gerakannya imam. Kalau langsung ikut gerakan imam, kamu kehilangan 1 rakaat. Dan dimaafkan, ditolerir bagi makmum tertinggal dari imam dengan 3 rukun panjang, yaitu ruku dan 2 sujud. Maka i'tidal nggak termasuk, duduk nggak termasuk, karena sebenarnya keduanya termasuk rukun pendek. Maka jika makmum telah selesai pada bacaan Fatihah sebelum imam melibatkan diri dengan rukun yang keempat atau posisinya berdiri sebelum imam mengerjakan sesuatu yang melengkapi atas bentuk rukun, yaitu duduk tasyahud awal atau berdiri, maka makmum harus ruku dan mendapatkan rakaat tersebut, dan ia meski menjalankan sholat menurut sholatnya sendiri. Imamnya udah sujud yang kedua nih, kamu masih gimana? Sebelum imam duduk tahiyat atau imam berdiri, kamu harus ruku. Kalau enggak, hilang rakaat kamu bersama imam. Jadi batasannya ditunggu sampai sujud yang kedua. Setelah sujud kedua, imam ngapain? Bisa duduk tahiyat, bisa berdiri. Kok sudah bangun dari sujudnya, kamu kehilangan rakaat. Jadi kamu harus langsung mempercepat bacaan Fatihah kamu untuk bisa ruku. Kalau kamu kok ruku, berarti kamu mendapati rakaat bersama imam. Kalau enggak, kamu enggak dapat rakaat bersama imam.
Ya, ini termasuk udzur yang dimaafkan, yang kamu nggak usah buru-buru, tetap baca Fatihah dan kamu ditunggu sampai sujud yang kedua. Seumpamanya imam telah duduk tahiyat awal, makmum masih menyempurnakan Fatihah, maka makmum dikasih pilihan. Jika ingin, maka ia boleh mengikuti imam pada posisi imam pada saat itu, langsung dia duduk, atau posisi berdiri atau duduk, atau mendatangkan 1 rakaat lagi setelah nanti imam salam, atau ente mufarokoh. Kalau enggak, sholat kamu enggak sah. Akan tetapi yang lebih utama tetap menjadi makmum. Jadi kalau kamu kok enggak niat mufarokoh, maka jadinya apa? Batal sholatnya. Terus yang ke-12 kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba Fasolana aurati wa amini rawati Waghfirli walidina Rabbi wa mauludina Ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di Au jiratin au suhbah Amina Rabbi isma fadlan La biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Dhabi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi adal habbi Wa alihi sahbi Dada tawsi suhbi Walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati yasifun Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.